Okay, good morning everyone. Welcome to GMMUN School, batch 6. Ya, kalian batch ke-6 di kelas keempat. So this will be my fourth class in the sixth batch, but I believe this will be your first class in MUN School batch 6. Dan di sini pastinya sesuai namanya, kita akan belajar tentang MUN. Jadi ini semacam sekolah buat MUN, sekolah buat belajar cepat dalam waktu kurang dari 3 minggu. Kita akan coba belajar tentang MUN ya di bulan Mei ini. Nah, sebelum kita lanjut, kenalin teman-teman semua, nama gua Abdur. Gua tinggal di Jakarta dan merupakan lulusan dari Fakultas Hukum UI tahun 2021 kemarin. Cuman secara angkatan gue 2017. So, I'm not sure whether you're in high school, in college. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih dengan cara tulis di Zoom chat. Ya, teman-teman, nama, terus asal kampus atau asal SMA, atau yang sederajat gitu ya. Sama, nggak usah SMA deh, sorry. Sekolah, karena biasanya ada yang masih SMP. Terus nama, asal kampus, sekolah, sama angkatan kali ya, angkatan. Kalau buat yang kuliah, angkatan tahun masuk. Kalau yang sekolah, iya semuanya tahun masuk aja ya. Karena beberapa ada yang ngitungnya itu dari tahun keluar. Oke, formatnya gitu ya, di chat aja. Mulai dari gue ya. Nah, Abdur UI 2017. Nah, teman-teman bisa dilanjutin nih. Formatnya nama panggilan aja, asal kampus sekolah, angkatannya, angkatan masuk. Oke, kita ada Bianca dari IPB Bogor ya, tahun 2019. Halo Bianca, salam kenal. Ayo Halo, yang salam lain. kenal juga. Yang lain boleh. Yuk, ini kita udah ada 20 orang ya di Zoom. Kita ada Vinka dari UT Bogor 2019. Halo. Ada Sarah dari USU 2014. Halo Sarah. Ada Gaby dari STEAM Bongaya Makassar tahun 2018. Oke, jadi baru 4 orang aja kita udah ada orang dari Bogor, orang dari Sumatera Utara, terus orang dari Makassar. Jadi udah hampir mencakup Indonesia sebenarnya ya. Baru 4 orang doang. Nah, ini di bawah-bawahnya ada Natasha dari SMA Fons Vitae 1 2018. Ada Hani dari SMA N 1 Tumpang angkatan 2021. Tahun masuk nih SMA N 1 Tumpang, apa tahun lulus nih? Brandon dari SMA Marsudirni Fons Vitae 1 2018. Oke. Fons Vitae itu di mana ya? Di daerah Jakarta bukan? Oh, ini Matraman ya? Matraman Jakarta Timur. Oke, dekat Ya sama kak. rumah gua. Oh iya, Oh ya, oke. Rumah gua di Rawamangun kalau kalian tahu. dekat Terus itu. dekat banget Matraman. Apa nih, dekat Gramet gak sih, Brandon? Di sebelah Gamet itu sejajaran itu udah. Oke, mantap. Oke, terus ada Joy dari Patsmil. Oh, Joy dari Patsel. Oke, Patsel tuh kalau nggak salah di Jaktim nggak sih? Kalau nggak salah ya. Selatan, Kak. Selatan ya? Oh, sorry. Oh, itu SMP-nya, Deng. SMP-nya ya. Oh ya, SMA 4 Jaksel. Oke, terus ada Audi dari Kendari. Wah, mantep nih. Kendari, Sulawesi Tenggara kalau nggak salah ya. Halo Audi, terus ada Regatra dari Surabaya, SMP Negeri 4 Surabaya. Nah, ini yang gue bilang tadi kan gue mau nulis kuliah garis miring SMA, tapi ternyata masih dengan SMP. Karena emang biasa MUN School nih hebat-hebat nih. SMP ada, ya, SMA ada. Yang belum pernah gue temuin adalah SD. Kalau SD ada, wah, gue bisa jamin sukses. Karena masih kecil udah aktif ya. Terus ada dari Afifah, Polnes Samarinda 2018. Wah, ini udah Kalimantan. Halo Afifah. Terus ada Tri dari UIN Suska Riau 2019. Ini ya, Sumatera ya. Terus Fairuzah dari Wonoayu, SMA Wonoayu. Atta dari Tegal, Alirsyad Tegal. Reva dari 3 Surabaya, Visela 52. Sesha Cilegon. Wah, ini banyak banget nih. Sama terakhir ada Rosananda dari Palembang. Oke, ini udah semua belum ya? Kalau udah,
Yang belum boleh langsung tulis aja formatnya sesuai di chat. Yang baru gabung, halo semuanya, kita tadi barusan kenalan satu sama lain. Teman-teman yang internetnya memungkinkan, gue paham sih kalau internet tuh kadang nggak memungkinkan buat on cam, karena gue juga pernah merasakan wifi yang super nge-lag. Jadi kalau yang nggak bisa on cam no problem, yang bisa on cam silahkan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas tentang introduction dulu ya, tentang MUN itu sendiri. Jadi kalau di MUN itu ya, kita akan belajar tentang basic-basicnya. Ya, basic-basicnya. Setelah itu kita belajar tentang materi atau prosedurnya. Oke. Sama reminder juga buat teman-teman, untuk link Zoom yang ini itu kebetulan bukan dari panitia, tapi dari gue pribadi. Dan gue buatnya dari email baru, jadi gue baru sign up tadi. Semoga setelah 40 menit ini ada perpanjangan ya, seingat gue sih ada perpanjangan buat first time account. Tapi kalau misalkan enggak, if not, kita akan provide link Zoom lagi, ya, dan kita akan stay for another 20 to 30 minutes. Iya, harusnya ada ya Brandon ya, cuman semoga ini ya, semoga emang ada. Karena ini emang bener-bener gue baru bikin 5 menit yang lalu. Karena panitianya lagi make link Zoom-nya buat kegiatan yang lain. Jadi mohon maklum ya. Terus, oh ini ada lagi nih. Ada Kesa dari Lab School UPI Kampus Cibiru Bandung. Halo. Oke, I think everyone has introduced themselves ya. Okay, so another disclaimer, the class will be conducted bilingually, both in Indonesian language, also in English language as well. But don't worry, kita akan selang-seling ya, bukan selang-selingnya anak Jaksel tapi ya. Tapi selang-seling kadang Inggris, kadang Indonesia, karena kita mau kalian itu nggak cuma belajar MUN-nya aja, tapi belajar bahasa Inggris buat MUN aja, which is a totally different scenario gitu. Karena bahasa Inggrisnya jangan disamain sama bahasa Inggris hello, how are you, I'm fine. Beda ya, di MUN itu lebih formal, lebih baku, sama ada beberapa ketentuan yang mungkin harus dicari tahu lah gitu kan, kapan makainya dan sebagainya. Okay, without further ado, I'm just gonna go straight into the presentation. Jadi gue mau pakai fitur baru nih di Zoom, in which when I'm presenting, I can be inside of the presentation. Mungkin ada yang udah tahu fiturnya. Ini gue suka banget fitur ini. If you take a look back in my previous videos di GMMUN, gue suka banget pakai fitur ini karena it's more interactive. Yeah, it's easier for me to present the materials as well. Sama lebih gampang untuk ngasih taunya. Oke, BTW masih nge-lag gak ya suara gue? Apa udah enggak? Tadi ada tulisan sih, your internet is trouble. Jelas ya? Komen jelas dong. Tapi tadi sempat keputus, Kak. Oh, oke. Sip. Oke, semoga enggak lagi ya. Kalau misalkan nge-lag lagi, chat aja di Zoom, Kak, nge-lag. Ntar gue coba restart wifi atau apapun itu. Oke, kita lanjut ke presentation. Jadi buat hari ini, kita langsung aja masuk ke what is model UN. Nah, MUN itu simpelnya sih simulasi sidang PBB ya. Cuman nggak cuman simulasi doang aja gitu kan. Sometimes when we refer to MUN, people only think about MUN sessions, UN sessions, real UN sessions. Tapi sebenarnya MUN tuh ada yang beda daripada cuman ngesimulasiin meeting MUN, meeting UN PBB gitu. Nih kalau teman-teman lihat nih di definisinya nih ya. MUN adalah simulasi dari UN Committee Proceedings. Jadi yang disimulasiin tuh bukan PBB-nya ya. Itu kadang salah kaprah tuh orang. Sama kayak kita bilang misalkan simulasi sidang Kementerian Keuangan misalkan. Itu kan Kementerian Keuangan itu kan badannya kan. Dia kan institusinya as a whole gitu. Apa yang mau kita simulasiin kan nggak ada gitu kan. Tapi kalau kita bilang simulasi sidang rapat jajaran eselon 1 Kementerian Keuangan. Nah, it's more specific kan. Jadi yang ngumpul tuh cuma eselon 1-nya Kementerian Keuangan aja. For your information, eselon 1 itu struktur PNS ya. Mungkin ada yang tahu struktur PNS yang paling atas kalau nggak salah. Ya kalau mereka ngadain rapat, kita simulasiin ya berarti kita jadi eselon 1-nya ini. Sama kayak MUN. MUN itu yang disimulasiin itu salah satu dari komitenya. Ya. Jadi komite dari MUN disimulasiin ya. Itu bagian dari PBB yang kita simulasiin. So not PBB as a whole kita simulasiin. Karena PBB itu ada banyak. Ya, teman-teman bisa cek di grup WhatsApp. Kemarin kan kalau nggak salah gue udah kirim foto structure-nya ya.
Nah ini, gue coba reply. Teman-teman sambil buka WhatsApp aja. Kalau teman-teman lihat di sistemnya, itu di sebelah kiri. Lihat di sebelah kiri UN Principal Organs kan. Terus ada General Assembly, ada Security Council, ada Economic and Social Council, ada Secretariat, ada ICJ, sama yang terakhir ada Trusteeship Council. Nah, yang warna hijau ini dibagi-bagi lagi nih. General Assembly itu ada subsidiary bodies-nya, ada programs-nya, ya. Security Council juga gitu, ada subsidiary-nya, ada advisory subsidiary bodies, dan sebagainya. Makanya kalau orang refer to model UN, saat orang merujuk pada MUN, itu ngerujuk ke komitinya sebenarnya, bukan PBB. Itu ya, garis awalnya itu dulu. Jadi PBB itu bukan satu gitu. PBB itu ada banyak, ada UNESCO, ada apalagi UNHRC, ada UNICEF, mungkin ada yang familiar ya. Ada UNDP, ada berbagai macam UN lainnya. Teman-teman bisa baca di strukturnya di situ. Yang disimulasikan adalah salah satu dari itu semua. Gitu, jadi bukan PBB. Gitu ya. Okay, next. The body that can be simulated in MUN is usually any organ, existing and linked within the United Nations system. Jadi yang berkaitan sama PBB, kalau ada badannya ya udah kita bisa simulasiin itu, gitu ya. Model UN offers an opportunity for experiential education and practical global policy making. Jadi MUN itu tempatnya belajar teman-teman benar-benar ngerasain gimana caranya kita bikin kebijakan yang akan memengaruhi satu global dunia gitu kan. Satu seluruh dunia itu dengan kebijakan yang kita punya itu akan terpengaruh dengan apa yang kita bicarakan di dalamnya. Jadi kalau ada UNICEF, misalkan UNICEF itu kan United Nations Children's Fund ya. Itu organisasi sub di bawah PBB, suborganisasi di bawah PBB yang ngurusin kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama anak gitu kan, atau pendanaan penyelenggaraan kegiatan anak lah istilahnya gitu. Nah, apa yang mereka bahas di New York sana di Amerika, kantornya di sana, itu akan memengaruhi semua kebijakan mengenai anak di seluruh dunia gitu. Karena biasanya apa yang dikeluarin sama PBB itu dijadiin pedoman ya. It is going to be made a guidance for all countries in the world. Jadi akan memengaruhi mau secara langsung ataupun secara nggak langsung gitu. Makanya dengan teman-teman coba belajar di MUN nih, ikut serta berpartisipasi, teman-teman akan belajar global policy making. Jadi bukan policy making yang ketua OSIS bikin peraturan buat teman-teman SMP-nya, bukan. Atau ketua himpunan di kampus bikin peraturan buat internal organisasinya. Enggak. What you talk, what you speak, what you argue, what you debate, it will be made as a global guidelines for all countries. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu akan jadi pedoman sebagai pedoman untuk seluruh negara bahkan. Gitu ya. Berikutnya, MUN participants play the role of diplomats. Nah, jadi yang dipakai atau dijadiin perannya adalah diplomat. Diplomat itu perwakilan suatu negara. Kenapa pakai bahasa diplomat? Karena nggak mungkin Presiden Jokowi ngehadirin semua sidang di PBB gitu kan. Belum lagi kalau waktunya bersamaan, belum lagi kalau padat. Kan presiden harus ikut sidang di Indonesia juga kan, sidang kementerian ini, badan ini, dan sebagainya. Diundang rapat ini. Karena itu ada perpanjangan tangan nih. Siapa nih yang bisa mewakilin Indonesia selain Jokowi? Kan gitu kan ya. Jawabannya adalah diplomat gitu kan. Para diplomat yang terdaftar sebagai diplomat di bawah Kementerian Luar Negeri gitu, yang mana jumlahnya banyak. Ada diplomat buat negara Amerika, ada diplomat buat kawasan Eropa, ada diplomat buat Asia. Itu tuh semuanya tuh kalau diibaratin Indonesia ngasih perintah ya, kamu ke sana ya, tugas di sana ya, tugas di sana ya, tugas di sana ya. Semuanya ini tersebar, tapi mereka punya misi satu, memperkenalkan Indonesia, memberitahukan inisiatif atau kepentingan Indonesia, dan juga mengajak negara lain untuk cari tahu tentang Indonesia. 3 itu aja sebenarnya. Nah, ini basic dari MUN. So you are role playing as a diplomat, bukan sebagai diri sendiri. Ingat ya, not as a personal self, but as a representative of a country, sebagai perwakilan dari suatu negara. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu tuh harusnya mewakili Indonesia, jangan mewakili pendapat kita pribadi. Kalau kita jadi diplomat, maka yang harus kita bicarakan adalah kepentingan Indonesia, not our personal interest. Gitu ya. Apa yang disimulasiin ya?
Kalau kita nggak jadi wakil suatu negara, kita bisa juga jadi wakil suatu organisasi. Misalkan PBB ngundang ASEAN. Nah, ada yang tahu kan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Kayaknya dari zaman SD di buku sejarah udah banyak ya ASEAN ya. Atau bahasa Indonesianya Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, itu kali ya bahasa Indonesia resminya. I forgot, tapi kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nations. Nah, misalkan ASEAN diundang sama PBB. Kenapa kok ASEAN diundang sama PBB? Karena ASEAN itu bukan bagian dari PBB. Nah, itu bedanya. Jangan menganggap semua organisasi di dunia yang internasional itu semuanya bagian dari PBB. Enggak juga. ASEAN itu ya Asia Tenggara, gitu kan. Uni Eropa, ya mereka di luar PBB. Jadi jangan mentang-mentang namanya PBB gitu ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga semua organisasi internasional di dunia itu di bawah PBB langsung, enggak gitu. It's a two different situation. Ya. Jadi ini basic pengetahuan dulu aja gitu. Karena I did come across situations in which I see people actually understanding bahwa international organizations, any international organization is under PBB gitu. Padahal it's not always the case. Gitu ya, selalu dicari tahu dulu. Dan kadang nggak selamanya yang di bawah PBB itu ada depannya ada UN ya. Misalkan UNESCO, oke, itu emang PBB karena United Nations Education Scientific apa bla 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 organization, itu iya. Tapi ada juga yang di bawah PBB cuman nggak ada nama UN-nya. Contohnya apa? ICJ misalkan, International Court of Justice. Ya, pengadilan internasional, mahkamah internasional. Kan nggak ada nama PBB-nya kan, but they're under the PBB system, gitu, UN system. Gitu ya, itu what is MUN. Gue tahu it's a lot, tapi kalian harus bisa pahamin itu dulu. Baru nanti kita ngomongin MUN. Ya. Oke, so far any question that mau ditanyain, boleh banget ya. Boleh via Zoom chat, boleh via unmute langsung. Oh ya, gue mau ngingetin juga, kalau ada yang mau nanya dan pengen banget nanya gitu ya, itu unmute aja, terus potong gue pas gue lagi ngomong. Super oke. Nggak apa-apa banget. Ini bukan kuliah, bukan sekolah yang gurunya tuh harus nunggu selesai ntar kalian baru nanya. Enggak. You can cut me in any time during my speech. It's very okay. Ya. Ada? Kalau nggak ada, I'm gonna move to the next presentation. Nah, ini definisi yang penting ya. Jadi yang pertama adalah council atau committee. International organization as a place to simulate the conference. Contoh tadi yang udah gue sebut ya. UNHRC, UN Women, UNSC. Itu semua tuh namanya council atau committee. Committee itu bahasa Indonesianya komite, council itu bahasa Indonesianya konsil. Biasanya kita pakainya komite sih, cuman beberapa ada yang depannya ujungnya itu council. Contoh UNSC, UN Security Council. Gitu ya. 2, study guide. Study guide itu adalah jadi nanti di MUN tuh ada peserta kalian nih, delegates yang wakil negara, sama ada chair. Chair itu adalah mereka-mereka yang akan memimpin jalannya persidangan, tapi mereka nggak ikut serta sebagai peserta. Mereka cuma menentukan siapa yang akan berbicara, siapa yang boleh motong, siapa yang lagi ngomong mau diberhentiin sama mereka karena kelewatan jamnya dan sebagainya. Itu mereka namanya chair. Ya, chair kursi, ya, chair kursi. Tapi kalau di sini chair tuh maksudnya semacam pemimpin dari sidangnya. Nah, mereka akan bikin study guide. Study guide-nya ini ngebantu kita nih, para delegate, untuk cari tahu, oh topiknya tuh nanti bahas ini ya. Oh nanti pertanyaannya tuh bakal ini ya. Oh debatnya tuh nanti diarahin seperti ini ya. Ini for research and further preparation made by the chairs before the conference. Jadi akan dikasih sebelum MUN mulai, itu kalian udah bisa baca-baca. Diharapkan chair kan bikin study guide kan untuk nge-guide kalian. Jadi diharapkan tuh jangan keluar dari study guide. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh riset di luar study guide. Paham ya? Jadi study guide tuh bimbingan? Pedoman, tapi risetnya bisa di luar, lebih luas lagi gitu. Tapi tetap dalam arahan si guidelines ini. Oke, I saw a question from Joy. Oke, thank you Joy. Kalau pengen jadi, ini kata Joy mau nanya. Kalau mau jadi representative negara lain itu kan berarti kita harus ngerti kondisi negaranya. Nah, aku bingung tuh Kak, gimana cara kita research-nya mulai dari mana? Oke, kalau riset tentang negara,
kita harus cari tahu dulu topiknya apa dulu. Kan nggak mungkin kita riset semuanya kan. Contoh misalkan kita dapat Malaysia. Nggak mungkin kita riset Malaysia tuh dulu kemerdekaannya, sejarahnya gimana, kerajaan Hindu Budanya gimana, sebelum itu kan kayak Indonesia kan. Itu nggak usah. Jadi cuman yang terkait sama topiknya aja. Misalkan topiknya tentang COVID, ya COVID-19. Ya udah berarti kita risetnya tentang kebijakan Malaysia di COVID aja gitu. Nggak usah kita riset Malaysia ini dulu Perdana Menteri pertamanya siapa, Raja pertamanya siapa, itu nggak usah. Terus risetnya mulai dari mana? Cukup tulis saja di Google, misalkan Malaysia COVID-19 policy, kebijakan. Terkeluar semua tuh di Google kan. Nah itu kalian bisa mulai dari situ. Nanti pas kalian baca salah satu dari sumbernya, kalian dapat inspirasi lagi. Oh ternyata gini ya, ternyata gini ya, ternyata gini ya. Gitu. Nah nanti dari situ muncul. Kalau udah riset semuanya, lihat lagi study guide-nya. Oh ternyata CR-nya tuh mintanya tuh kita gini ya. Oh berarti dari hasil riset aku sebelumnya aku mau tambah lagi di sini. Gitu. Jadi it depends on what kind of research that you want to find, ya. Dan juga depends on what kind of information that you obtain from the study guide. Tergantung dari informasi yang kalian dapat dari study guide. Apa yang diminta riset itu kalian bisa cari di study guide semuanya. So that will be the general tips for me for research. Tapi nanti kita bahas lagi nih di slide yang berikutnya setelah ini kalau nggak salah ada riset. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. 3, position paper. Position paper itu adalah dokumen yang menjelaskan tentang kedudukan suatu negara. Ya, jadi negara itu kan beda-beda ya dalam melihat suatu isu. Contoh, Indonesia COVID gitu kan. Pengennya sih semuanya itu tetap protokol kesehatan kan. Kita pengennya tuh jangan sampai ada kerumunan gitu kan, jangan sampai ada yang rame-rame, jangan sampai keluar-keluar mulu gitu kan. Tapi at the same time kita pengen ekonomi tetap jalan gitu, sehingga kita memungkinkan orang untuk keluar rumah secara leluasa gitu. Ada juga negara yang kesehatannya lebih utama dibandingkan ekonomi. Mereka mikir, udahlah ekonomi kita karantina dalam tanda kutip gitu ya, kita stop dulu aja. Orang-orang harus di rumah gitu kan, mau yang kerja, mau yang kuliah, semua kalau bisa di rumah kecuali emang butuh banget buat keluar gitu. Every country has their own policy when it comes to COVID-19. Nah, yang kalian ambil adalah negara yang kalian wakili itu sikapnya gimana. Nanti ditaruh di position paper. Gitu ya. Position paper kalian baca penjelasannya, document about a country stance. Stance itu adalah kedudukan. Stance tuh kata kerjanya kan stand ya, berdiri ya kan. Jadi stance itu adalah kita berdiri di mana sih dari sekian banyaknya lantai. Kita mau diri di mana? Dari sekian banyaknya sudut pandang, kita mau ngelihat dari mana, kurang lebih gitu cara bacanya. Made and sent before the day of conference. Jadi ditulis dalam bentuk paper, ya. Oh, Indonesia believes that COVID-19 should be mitigated using the highest compliance of health protocols. We have to prevent mobilization of people from one city to another city dan sebagainya. Itu kalian tulis in the document, in the paper, position paper. Dan nanti dikirim ke chair-nya sebelum conference-nya mulai. Ingat ya, sebelum. Jadi nanti pas sudah conference-nya mulai, MUN udah hari pertama, itu udah nggak bakal bikin position paper lagi. Karena emang cukup dibuat di sebelum conference dan dikirim saat conference-nya sudah mulai. Gitu ya. Terakhir, draft resolution. Ini adalah resolusi akhir dari sebuah discussion MUN kita selama berhari-hari. Itu hasil akhirnya gimana, kita muat dalam draft resolution. Ya, isinya apa? Isinya adalah result of discussion, list of solutions that have been proposed by the delegates. Dan draft resolusi ini bisa banyak, bisa 1, bisa 2. Karena nanti kan setiap negara kan akan ngegeng ya bahasa gitu kan, ngekelompok. Misalkan negara-negara Asia Tenggara ngekelompok sendiri, atau negara Amerika sama Eropa ngegeng sendiri. Itu tuh mereka punya opini masing-masing kan. Nah nanti mereka akan bikin draft resolution masing-masing. Nah ntar nanti saling kompromi tuh. Gimana kalau misalkan draft resolusi lu sama gue dijadiin satu, tapi lu harus ngilangin ini, ya. Oke, di tulisan gue adalah, ini ada tulisan running out of time, we have removed the 40-minute time. Oke, mantap. Oke, berarti benar kata Brandon ya. Jadi 40 menitnya nggak ada. Oke, berarti kita nggak usah ganti link Zoom. Oke, moving on. Jadi tadi itu, draft resolution. Jadi nanti ada sesi kompromi, ada lobby, ada negosiasi.
Jadi kita tuh harus bisa nego gitu kan. Gimana kalau misalkan lu hapus bagian yang ini karena kita agak kurang sreg bahasanya gitu ya. Tapi nanti lu bisa tambahin ini ya gitu ya. Yang dimana kita pengennya tuh gini gitu. Terus kata negara lainnya, oh ya udah boleh. Kalau gitu kita gabung aja draft resolusinya gitu. It's very possible. Jadi bukan hanya karena kita negara Asia, bukan berarti kita nggak bisa kerjasama sama negara dari Eropa gitu, enggak. There's always a compromise, there's always a negotiation. Ya kita nego dulu kan, lobby dulu kan. Gimana kalau gini, gimana kalau gini. Dan ini adalah kemampuan yang diminta di MUN. Bukannya kita belajar nego-nego licik, bukan. Tapi kita belajar, bisa nggak ya kepentingan dia terpenuhi, kepentingan gue juga terpenuhi gitu. Kan nggak mungkin kita pengen, yang penting gue aja gitu kan, gue mau apa yang gue inginkan terpenuhi, kalau lu mah nggak usah gitu kan, nggak bisa kayak gitu kan. In a discussion where countries are involved, di sebuah diskusi di mana negara-negara yang beda latar belakang, beda apalagi beda sejarah, beda ideologi, pasti kan ada ketidaksetujuan, ya nggak sih? Tapi bukan berarti kita nggak bisa setuju terhadap sesuatu, kan gitu. Nah, untuk bisa setuju sama sesuatu ini, kita butuh teknik negosiasi. We need to have a capability of negotiating with other countries so that we can achieve what we want and they can achieve what they want. Kan gitu kan? Nah, ini adalah yang pengen coba gue latih ke kalian gitu ya, biar kalian nanti di saat kelas yang paling terakhir kalian udah bisa punya kemampuan ini gitu. Nah, ini ada beberapa definisi lagi. Ini kalian bisa lihat di sini ada 3 orang ya, ada 3 orang nih, ada perempuan 2 sama laki-laki di tengah. Ini chair nih ya, ini juri, dan mereka itu tugasnya adalah untuk tadi yang gue bilang ya, memimpin jalannya sidang, dan cuman mimpin jalannya sidang aja, mereka nggak ikut serta sebagai delegasi. Plakard nih adalah yang diangkat sama this lady over here. Ya, ini kan ada plakard nih. Itu tuh buat apa, Kak? Itu tuh kalau misalkan kita mau ngomong di sebuah sidang yang terhormat, kan nggak mungkin kita berdebat kusir, ya. Nggak mungkin kita ngomong seenak jidat. Ya kan? We cannot talk whenever we want. We can only talk when the chairs give us a permission. Nah, caranya biar kita dapat izin dari chairnya gimana? Dengan cara angkat plakardnya nih, kartu nama gede, ya kita angkat. Kalau kita angkat, tandanya kita mau ngomong. Kalau kita udah ditunjuk, oke, Indonesia, nanti ngomong ya, misalkan gitu, kata chair. Habis itu plakardnya baru kita turunin. Gitu. Ntar yang lain yang belum dipanggil, ya plakardnya tetap naik. Nanti kalau dipanggil namanya, oke, you can speak after this. Baru diturunin lagi. Gitu ya. That's what we call as diplomatic manner. Jadi nggak bisa tuh kita pengen ngomong seenak jidat, nggak bisa. Karena this is a very, very respected proceeding, ya, di mana kita harus menghormati satu sama lain dong. Meskipun beda negara, beda ideologi, beda pemahaman, beda Pancasilanya juga beda mungkin ya. Itu tuh it's not a reason we shouldn't respect others gitu. Gitu ya. Jadi malah dengan adanya perbedaan kita malah harus makin saling menghormati kan gitu ya. Itu placard. Kak, tapi kan MUN sekarang kan online, terus placardnya gimana? Nah, ini jujur gue nggak tahu, tapi as far as I know, kalian nanti pakai fitur Zoom. Jadi kalau kalian lihat di fitur Zoom nih, kalian bisa ke participants, itu ada fitur raise hand, ya kan? Nah, itu kalian bisa pakai tuh. Atau misalkan fitur yang ini nih, reaction. Nah, ini kan gue ngasih reaction nih. Ya, ngasih jempol kan. Nah, ini juga bisa nih. Tapi sometimes gue pernah nge-share MUN online sekali, itu kita pakainya fitur raise hand. Jadi nanti dari raise hand, kalau misalkan udah dipanggil, bisa di lower hand lagi. Oke, itu placard. Terus ketiga ada delegate. Delegate tadi udah ya, mereka yang ikut serta sebagai peserta, sebagai delegasi, dan mereka yang akan aktif berbicara di situ. Oke, ada question on this? Mungkin kalian mau bertanya tentang ini ya, tentang mungkin istilah-istilah lain atau apa, boleh banget. Via Zoom chat, via mic, super oke. Kalau nggak ada, kita lanjut seperti biasa presentation. Nah, ini flow of debate. Oke, gue mengecilkan diri dulu ya, karena sepertinya gue menghalangi panahnya nih. Oke, pertama ada roll call. Ini gue naik dulu ke atas ya. Nah, roll call ini adalah absen sebenarnya.
Kenapa absen? Karena ini sesi di mana kalian dipanggil gitu kan. Kalian akan dipanggil dan juga kalian akan dites kehadirannya. Ini anaknya hadir apa enggak gitu kan. Maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya adalah nanti kan misalkan ada 10 negara nih yang hadir. Itu akan disebut dari paling nomor 1 sampai paling nomor akhir. Indonesia, Malaysia, terus France, Germany. Itu akan dites mereka tuh hadir apa enggak. Kalau hadir dicatat hadir, kalau nggak hadir nggak dicatat hadir. Gunanya apa? Gunanya biar kita tahu nanti jumlahnya berapa total. Karena dari jumlah totalnya kita bisa tahu, oh nanti perhitungan suaranya itu minimal gini. Gitu. Ntar gue bahas di next slide ada. Oke, ini ada question from Ardelia. Kak mau tanya, kalau bahasa Inggrisnya kurang gimana ya? Maksudnya speakingnya belum pasti banget. Ya nggak apa-apa. Karena dengan kita ikut justru malah bikin jadi pasti. Gitu ya. Karena gue pertama kali MUN itu tahun 2017 akhir. Which is almost 4 years ago. Dan jangankan speaking gitu kan. Writing aja gue masih susah gitu. Dan karena speakingnya susah, writingnya susah, yang gue lakukan adalah ya udah, gue cuman pengen ikut tampil memberikan yang terbaik, ya kan? Ya bahasa Inggris gue tahu-tahu dikit lah, cuman nggak pasti. Cuman gue pengen belajar di situ. Nah, dengan kita terjun ke MUN, kita tuh jadi lebih fasih, gitu. Berarti boleh campur bahasa Indo nggak nanti? Jawabannya enggak, sadly enggak, karena emang harus full English. Tapi ada beberapa MUN yang ngebolehin itu. Cuman gue bakal bilang jarang sih ya. Aku bakal bilang jarang karena mostly mereka harus full English. Jadi kalau misalkan emang bingung mau ngomong apa dalam bahasa Inggris, ya udah berarti bahasa Inggrisnya intinya aja. Gitu nggak apa-apa kan, kalian kan nggak harus ngomong secara waktu penuh. Misalkan dikasih 1 menit, nggak harus 1 menit sebenarnya. Bisa 30 detik gitu. Tapi personally I will highly encourage buat kalian pakai full time-nya. Kenapa? Karena cuma 1 menit dan 1 menit itu bentar sebenarnya. Kelihatannya aja lama, cuman aslinya sih bentar. Ya, itu bisa sambil latihan juga. Terus ini ada lagi from Joy. Kak, kalau setahu aku setiap conference kan ada opening speech. Itu minimal maksimal berapa menit dan apakah semua delegate harus punya opening speech? Jawabannya minimal itu nggak ada, maksimalnya 1,5 menit. Gitu ya. Jadi kalau di MUN tuh kita cap-nya tuh cap maksimal gitu ya. Nggak ada minimal. Lu harus ngomong minimal 30 detik, nggak ada. Kita pakainya maksimal. Kamu dikasih waktu 1,5 menit, silahkan ngomong. Mau ngomongnya 10 detik ya no problem, tapi maksimalnya 1,5 menit. Lewat dari 1,5 menit, chairnya tuh akan ketok palu nih. Dia akan ketok palu ngasih tahu ini waktunya udah selesai gitu. Dan kalian harus cepet menyelesaikan speech kalian. Terus apakah semua delegate harus opening speech? Jawabannya enggak. Karena kenapa? Karena chair tuh akan menentukan siapa-siapa aja yang ngomong. Gitu. Biasanya mereka ada list, dan listnya tuh nggak bakal semuanya masuk karena kan terbatas sama waktu. Kadang mereka cuma bisa 10 negara dulu, nanti 10 negara sisanya openingnya nanti ya 2 jam dari sekarang gitu, karena kita mau lanjut ke sesi yang berikutnya. Itu biasanya gitu. Terus kalau opening speech biasanya tentang apa Kak? Biasanya tentang hal-hal yang sifatnya umum. Nah ini sekalian gue bahas di nomor kedua ya. Jadi yang Joy tanya tadi itu masuk ke sini nih. General Speakers List. General Speakers List adalah sesi di mana kalian bikin opening speech secara general, ya, general umum yang nggak membahas secara spesifik 1-2 hal. Gitu. Jadi benar-benar hal-hal yang sifatnya umum aja. Misalkan topiknya COVID, ya udah kalian bahas COVID di Indonesia. Misalkan kalian Indonesia, COVID di Indonesia tuh gimana? Indonesia tuh udah ngapain aja gitu. Nggak perlu sampai bahas, oh kita ada protokol kesehatan, mencuci tangan gitu ya, atau physical distancing 2 meter dan sebagainya, itu kurang perlu gitu. Kalian mungkin cukup ngomong protokol kesehatan aja, health protocols gitu. Nah, itu ya tentang general speakers list. Terus kalau moderated caucus nih yang atas ini adalah sesi di mana kalian berdebat yang spesifik. Ya, kalau yang 2 kan general, 3 itu spesifik. Dan spesifiknya itu ditentuin sama perhitungan suara terbesar. Jadi misalkan, oh kayaknya kita bahas vaksin seru nih, vaksin COVID. Itu harus ditentuin dulu, satu ruangan setuju nggak nih? Ya, dominannya pada setuju nggak mayoritasnya? Kalau nggak setuju ya kita bahas yang lain. Gitu. Jadi nanti akan di voting. Votingnya gimana Kak? Kita bahas di slide berikutnya.
Kita lanjut dulu yang keempat. Nah, yang keempat nih namanya adalah unmoderated caucus. Ini adalah bahas apapun yang kalian suka secara informal. Jadi nggak terbatas sama waktu, ya cuman ada maksimal waktunya doang. Tapi nggak ada terbatas sama giliran siapa duluan tuh nggak ada. Kalian bebas mau nyamperin siapa aja. Bahkan kalau kalian lihat di fotonya nih ya, ini lihat fotonya nih, itu delegate berdiri kan. Sedangkan moderated di sini, ya delegate duduk. Kenapa Kak kok bisa berdiri? Ya karena emang kalian dibebaskan untuk ngomong ke siapa aja. Tapi karena MUN-nya sekarang online, sistemnya adalah kalian bisa pindah-pindah breakout room. Ya, kalian bisa ngomong sama siapa aja itu bebas. Kalau unmoderated juga kalian nggak harus ngangkat plakard, nggak harus ngangkat apa, minta izin dan sebagainya. Terakhir ada voting. Voting ini adalah untuk menentukan apakah draft resolusinya itu lolos. Ya. Jadi yang di vote itu adalah draft resolusi. Draft resolusinya ini memenuhi minimal angkanya, namanya quorum ya. Minimal angka quorumnya dapat nggak? 2/3-nya dapat nggak? Kalau misalkan ada 30 delegate, berarti 2/3-nya kan ada 20 ya. Ini draft resolusinya bisa nggak mendapatkan 20 suara. Kalau nggak dapat 20 suara, ya berarti nggak lolos. Gitu. Ini akan di voting di sesi akhir. Itu flow of debate. We still have several minutes. Kita lanjut ke absen. Nah, ini absen. Ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, before I continue, ada question dari Regatra. Kak, kalau lagi unmoderated, bisa nggak pakai bahasa Indonesia kalau lawan bicara kita bahasa Indonesia? Jawabannya bisa. Bisa, tapi pastiin ngomongnya jangan depan chair. Karena nanti ketahuan diomelin. Ini bad advice, harusnya sih bahasa Inggris ya. Cuman bisa-bisa aja, why not? Karena faktanya, praktiknya emang bahasa Indonesia. Chair-nya kan nggak bakal ngelilingin terus kan. It's super okay. Gitu. Tapi ya kita lihat dulu. Kalau kita di MUN yang internasional kan nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia, ya kan? Dan juga kalau bisa pakai bahasa Inggris, kenapa enggak? Itu malah lebih bagus. Tapi kalau gue boleh buka-bukaan ya pada praktiknya ada aja yang pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi jawabannya yes, but with conditions gitu, dengan syarat. Gitu. Oke, kita masuk ke roll call. Roll call tuh ada dua, present sama president voting nih ya. Ini yang present, ya. Present. Yang terakhirnya ada present voting. Bedanya apa Kak? Bedanya kalau present itu dia itu bisa punya 3 opsi, yes, no, sama abstain. Jadi kalau kita bilang yes, chair delegate of Indonesia is present, itu nanti pas voting kita bisa yes, no, sama abstain. Abstain itu adalah enggak setuju, enggak, setuju juga enggak, itu abu-abu. Kalau present and voting, berarti kita wajib milih antara yes ataupun no. Ya, dua itu. Maksudnya gimana kan? Maksudnya kalau kita pilih present voting, kita nggak bisa milih, gue pengen abstain, itu nggak bisa. Jadi kalau ditanya lagi roll call, harus kasih tahu kalian present atau present and voting. Kak, bisa nggak misalkan gue di awal present, terus gue ubah jadi present and voting? Jawabannya bisa. Gitu. Tapi pastiin chair-nya tahu. Jangan udah ngomong present, tapi nanti pas di voting, malah ngomongnya apa present and voting, itu nggak bisa. Ya. Itu oke, sama present itu cuma di substantial voting ya. Teman-teman bisa baca nih yang di apa di penjelasannya. Substantial voting itu biasanya draft resolution. Kalau prosedural itu biasanya nentuin motion. Motion itu adalah topik debat. Yang tadi gue bilang. Kalau di moderated caucus kan bahasnya spesifik. Nah, yang dibahas spesifik itu namanya mosi. Motion. Ini anak debat mungkin tahu ya. Mosi atau motion itu sifatnya prosedural karena hanya berkaitan sama ini mau dibahas apa enggak. It's not that substantial. Kalau yang present and voting itu harus di substantial sama prosedur. Oke, dari Ardelia, abstain maksudnya tadi apa Kak? Abstain itu adalah saat misalkan lagi voting draft resolusi akhir nih. Kita tuh pengen setuju apa? Nggak pengen setuju, tapi kita juga bukan nggak setuju, kita tuh di tengah-tengah. Jadi nggak menyatakan sikap gitu kan. Kita nggak bilang setuju, kita nggak bilang nggak setuju. Itu kita bisa pakai opsi namanya abstain. Tapi kalian harus ngomong dulu di awal, Chair, Chair, Indonesia is present. Kalau udah ngomong gitu, Chair udah catat, kalian bisa ngomong abstain. Jadi pas nanti voting ditanya, Indonesia, are you saying yes or no? Kalian bisa bilang, Indonesia chooses to be abstain. Itu bisa. Gitu ya. Itu buat roll call. Ini speakers list yang tadi ditanyain sama salah satu teman kita. Hal yang sifatnya umum. Ya.
Jadi nggak ada topik spesifik. You can speak general as possible. Dan ini tempatnya kalian ngasih tahu negara kalian itu sikapnya gimana terhadap suatu isu, gitu ya. Sama biasanya 90 detik. 90 detik berarti 1,5 menit maksimal. Ya. Kalau misalkan nyisa gimana Kak? Kalau masih nyisa waktunya, misalkan kita 1,5 menit, kita ngomong cuma 30 detik, kan ada sisa 1 menit tuh. Itu bisa dioper bahasanya, bisa di yield ke siapa aja. Ada 3 pihak. Pertama ke delegate lain. Kita bisa ngasih ke negara lain. Ke Malaysia misalkan. Nanti Malaysia bisa ngomong selama 30 detik sisa kita, 1 menit sisa kita buat bicara tentang posisi mereka. Atau kita kasih ke POI. POI itu points of information. Jadi kita buka sesi tanya jawab. Jadi pas udah selesai nih, thank you and that will be all from Indonesia. Are there any questions on the floor? Nah, ntar nanti dari negara lain tuh bisa nanya ke kita. Nah, waktu nanyanya itu berdasarkan remaining time-nya. Sisanya semenit ya berarti sesi tanya jawabnya semenit. Gitu. Kalau nggak ada delegates, kalau nggak POI, kita bisa kasih ke chair. Kasih ke chair tuh berarti ya udah kita pengen udahan, sisa 1 menit yang nggak mau dipakai, chair ini aku kembaliin ke kalian. Nah, nanti chair akan langsung manggil negara lain buat giliran berikutnya. Terus sisa 1 menit kita gimana dong? Angus bahasanya gitu ya. Nggak bisa diklaim bahasanya gitu ya. Itu udah dikasih ke chair berarti udah angus. Gitu. Jadi opsinya ada 3 ya. Kalau misalkan waktunya nyisa, ada sisanya. Kalau nggak ada sisanya, pas gitu ya kita ngomong 90 seconds, ya nggak bisa di-yield dong. Apa yang mau dioper orang, waktunya udah habis. Gitu ya. That's GSL. Terus, oke ini tips triknya standar ya. Country stance, kasih tahu secara umum aja, background issue secara umum, solution secara umum, ya. Don'ts-nya adalah jangan terlalu repetitif, jangan terlalu panjang ngomongnya, dan jangan terlalu spesifik juga. Gitu ya, that's general speakers list. Nah, moderated caucus, ini yang sesi berikutnya tadi yang ketiga ya. Ini adalah saat kita bahas subtopik. Jadi kalau bahas COVID, ya udah kita bahas vaksin COVID, protokol kesehatan COVID, tenaga kesehatan COVID. Jadi yang lebih spesifik lagi. Dan ini biasanya pakai komposisi voting 50% plus 1. Maksudnya kalau kita ditanyain sama chair, gitu, are there any motion on the floor? Kita bisa tuh nanya, jawab. Chair Delegate of Indonesia, gua misalkan Indonesia, would like to propose a motion for 10 minutes total time with 1 minute speaking time each to talk about vaccination of COVID-19. Nah, nanti ini kan cuma usulan dari gue ya. Itu tuh soal dia bisa diomongin atau didiskusikan sama semua negara yang hadir itu bergantung sama votingnya. Bisa nggak usulan gue nih, proposal gue, itu memenuhi minimal suara 50% plus 1. Kalau 30 orang, 50% plus 1-nya berarti kan 30 bagi 2, 15 tambah 1, 16 kan. Nah, kalau tidak menyentuh angka 16 minimal suara yang setuju sama gue, berarti usulan gue nggak bisa lolos, motion gue nggak bisa lolos. Gitu ya. Terus ngomongnya gimana Kak? Ngomongnya gini. Misalkan kalian Prancis. Delegate of France, ya, ngomong dulu negaranya. Nggak boleh ngomong I would like to propose, nggak boleh. Harus pihak ketiga. Delegate of France would like to propose ya, a moderated caucus for 10 minutes with 1 minute speaking time each, gitu ya. Bedanya apa Kak? Bedanya kalau total time tuh semuanya tuh dapat berapa nih? Oh, gue kasih usulin 10 orang dapat 10 menit total. Masing-masingnya 1 menit. Karena 10 bagi 1, 10. Bisa nggak Kak 10 menit total? Masing-masing 2 menit. Jawabannya bisa. Berarti kan ada 5 delegate. 5 delegate, masing-masing 2 menit, 5 kali 2, 10 menit total. Kalau 10 menit terus masing-masing 5 menit bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Karena speaking time itu maksimal 2 menit, total time maksimal 2 menit. 20 menit, sorry. Jadi 20 sama 2 menit. Ngerti ya? Nanti kalau nggak ngerti kita bahas di kelas ketiga, ntar ada lagi sesi buat ini. Terus apa lagi? Kalau misalkan pengen ngajuin waktu, pastiin total time dibagi sama speaking time tuh nggak ada desimalnya. Jadi kalau 10 menit bagi 1,5 menit, itu nggak boleh. Karena 10 bagi 1,5 kan koma-koma. Tapi kalau 15 menit bagi 1,5 menit masing-masing itu bisa. Karena 15 bagi 1,5 itu 10. Gitu, itu bisa. Total time-nya kan maksimal 20. Berarti di bawah 20 boleh dong. Tapi pastiin juga
pas dibagi sama speaking time itu tidak desimal. Ya. Oke, aman? Kalau aman, kita lanjut ke tips. Ini sama, motionnya harus simple, ya. Pastiin kalian bisa dimengerti sama orang, ya. Kita kasih speech based on the related motion, gitu ya. Terus jangan jumping agenda, jangan redundant, jangan kasih speech yang nggak ada kaitannya sama motion dan sebagainya. Caucus. Caucus itu berarti you may move from your seat, ya. Ini unmoderated caucus, sorry. Informal ya, ini sesuai gambarnya, ya. Dia bisa jalan-jalan, terus cuman ada total time-nya. Kalian cuman bisa, unmoderated caucus itu cuman bisa diusulin setelah kalian mengusulkan beberapa moderated caucus. Gitu ya. Nah, UMC ini biasanya untuk bikin blok-blok itu kelompok. Ya, tadi yang gue bilang, siapa aja sih negara yang sependapat sama gue? Itu cara cari tahunya adalah di unmoderated caucus, karena kalian bisa jalan-jalan, tanya-tanya, hey, what do you think about this issue? Hey, how do you see this issue? How do you see the solution? Gitu. Nah, ini biasanya dipakai juga buat drafting. Ngomongnya lebih simpel, nggak perlu ada speaking time, cukup total time aja. Delegate of Mauritius would like to propose unmoderated caucus for 15 minutes. Kak, topiknya kok nggak dibawa? Nggak usah. Karena unmoderated caucus bisa bahas apa aja. Jadi nggak perlu ngasih tahu on the topic of apa itu, nggak usah. Gitu ya. Ini do's and don'ts-nya, jadi orang yang diplomatic, listen to others, try to create a block, tapi jangan terlalu dominan. Ya, jangan ngomong saat orang lagi ngomong, jangan unethical ya, dan sebagainya. Tips dari gue untuk speech, grab attention ya. Jadi tuh kalau orang bikin speech, pastiin semua orang tuh memerhatikan. Ya, structured well, ya. Jadi clear and on point. Jangan sampai speech kita tuh berantakan. Jadi kalau bisa disusun rapi atau dibikin poin-poin, nanti kita baca dari situ itu juga boleh. Depends on your style and preference. Kalau kita tipe orang yang kalau ngasih speech itu pengennya sambil baca ya silahkan, tapi jangan terlalu sering baca. Gitu. Oh, ini pertanyaan dari Joy, PPT-nya di-share nggak? Jawabannya iya dan sudah di-share ya. Jadi ini gue reply lagi. Nah, ini PPT-nya bisa di grup chat, bisa diklik ya. Itu udah gue kirim. Kalau misalkan nggak bisa di-download, nanti gue coba reason aja. Oke? Itu tips for speech. Terus dus-nya ada formal suit, udah pasti. Jangan pakai kaos, jangan pakai sweater juga kayak gue sekarang. Tapi pakai formal. Ya, jas. Buat yang perempuan mungkin pakai blazer, dan sebagainya. Use third person. Jangan ngomong I, jangan ngomong me, jangan ngomong mine. Ngomongnya itu adalah delegate of. Ngomongnya itu pakai we, gitu ya. We believe that COVID-19 should be this. Itu ngomongnya pakai we. Jangan pakai I believe that atau I recommend that. Itu jangan. Ya. Research itu penting karena kalau kalian nggak tahu apa yang diomongin, orang lain juga nggak bakal tahu. Jadi jangan harap orang lain ngerti omongan kalian kalau kalian aja nggak ngerti omongan kalian sendiri. Caranya gimana Kak? Biar kita ngerti omongan kita sendiri. Jawabannya adalah riset, cari tahu. Jangan so tahu, gitu ya. Oke, be diplomatic udah pasti. Speak up ya. Jangan pernah diem aja. Sayang banget kalau diem aja udah bayar terus diem doang tuh sayang banget. Mending nonton di YouTube aja, cari GMMUN tuh kalau nggak salah ada. Mending nonton di situ. Kalau udah bayar, ikut serta ya kalau bisa ngomong gitu kan. Mau jelek mau bagus juga nggak ada yang peduli kan. Namanya juga kita belajar. Ya nggak? Respect the chair, ini juga penting. Jadi jangan jadi orang yang disrespectful. Oke. Next slide, don'ts-nya jangan pakai casual. Jangan ngomong kalau belum diizinin. Ya. Jangan ketiduran sama jangan panik. Ini 4 ini kepake buat kalian tips MUN kalian. Oke, another question from Carlene. Should we pay attention to the grammar while debating? Jawabannya enggak. Tapi kalau misalnya kalian bisa, why not? Kenapa jawabannya gue bilang gitu? Karena di real practical setting, ya grammar mungkin nggak akan selalu diperhatikan banget gitu. Yang penting tuh orang paham dia ngomong apa. Kan di setiap hari, sehari-hari juga gitu ya. Kita di bahasa Indonesia kan juga gitu ya. Ngomong sama teman kan nggak mungkin. Halo, apakah kamu sudah mengerjakan tugas ini? Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Bisa aja, cuy, tugas ini udah. Kan secara grammar berantakan ya, tugas ini udah. Apa coba gitu kan, berantakan. But
selama mereka paham, why not? Gitu. The same thing goes with MUN, tapi biasanya kalau di MUN mungkin cuman bisa pas unmoderated caucus saja, pas informal session. Kalau pas lagi moderated, pas lagi general speakers list, itu mungkin nggak bisa. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke next. Ini tips for research. Seperti biasa, cari tahu mandate sama council-nya itu apa. Jangan kita dapatnya council UNICEF bahas anak kecil, ya. Kita malah bahasnya dari perspektif orang dewasa. Jangan. Terus know the background topic. Kita harus cari tahu dulu. Oh, ini bahas COVID, tapi bahas apanya nih? Bahas vaksin kah? Bahas apanya? Terus cari tahu. Understand the framework of the past action. Terus ada juga understand your country stance. Kalau Indonesia aslinya gini, ya kita jangan ngomong yang beda. Gitu. Terus terakhir ada possible solution. Jadi kasih tahu, jangan cuma bilang, oh ini bermasalah, ini bermasalah, ini bermasalah. Tapi kita nggak bisa ngasih solusi atas masalah tersebut. Jadi kita ceritain masalahnya, kita ceritain juga solusinya apa. Gitu ya. Oke, question from Gina. Kak mau tanya, substantial and procedural voting itu arti perbedaan cara kerjanya gimana? Artinya adalah kalau substantial tuh kita bahas daging, bahasa anak sekarang gitu. Atau isi topiknya. Berarti kita bahas COVID gitu. Misalkan COVID nih, ya udah kita bahas COVID-nya nih. Apa yang kita bicarakan tuh akan memengaruhi nanti COVID tuh mau gimana ditanganin itu akan berpengaruh. Kalau procedural tuh cuman yang sifatnya prosedur di MUN-nya doang. Misalkan kita bahas COVID nih, topik ini lolos gak ya? Itu kan nggak memengaruhi topik COVID-nya kan, tapi kita cuma ngomong topik yang ini, yang diusulin sama negara ini, lolos apa enggak ya? Cara lihatnya adalah dengan lihat dia memenuhi angka 50% plus 1 atau enggak. Itu kan prosedur. Jadi nggak bahas tentang COVID ya, tapi bahas prosedur mengenai topik si COVID ini lolos apa enggak. Ini perbedaannya gitu. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya cukup dilihat dari konteksnya aja. Kalau kita lagi ngedebatin isinya, dagingnya, ya berarti itu substantial. Substance itu kan artinya muatan ya, jadi isinya. Terus kalau procedural, berarti kita nggak bahas tentang isi, kita bahas tentang kulitnya. Atau pagernya lah, bahasanya gitu. Gitu ya, so that's the difference. Ntar kalau misalkan masih bingung, kita di kelas 3 bahas khusus tentang ini. Oke, last slide, ada tugas, tapi tenang aja. Ini nggak wajib, ya I repeat, ini nggak wajib, jadi kalau nggak mau ngerjain, nggak apa-apa, mau ngerjain silahkan. Kita nggak ada paksaan di MUN School ini, jadi bener-bener bebas banget. Tugasnya apa? Tugasnya kalian cukup bikin riset sederhana aja. Mau esai, mau PPT, mau bikin pointers 3 poin doang, terus kirim ke WhatsApp chat, itu boleh, ya. Nanti dibahas minggu depan. Ini kita topiknya gimana? Bebas, kalian pilih topik apa aja, tapi dari perspektif suatu negara. Negaranya apa, kalian pilih sendiri. Boleh sama kayak teman kalian, boleh, mau beda juga silahkan. Gitu ya. Oke. Oke, last slide. You don't have to be great to start. Ya, untuk memulai kalian nggak perlu jadi orang yang keren, ya. Tapi untuk ingin memulai, untuk menjadi orang yang keren, kalian harus memulai dari sekarang. Gitu ya. Jadi jangan pakai mindset, gue belum pinter, gue belum bisa bahasa Inggris, gue MUN-nya ntar dulu ya. Itu salah. Justru kalau kita pengen bahasa Inggrisnya oke, kita mulai MUN-nya sekarang. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Oke, karena sudah di penghujung waktu, I'm gonna stop share the screen. Is there any question from anyone before I close the session? If not, kalian bisa nanya lagi di kelas kedua atau tanya di grup, boleh banget, jam berapa aja, chat aja, atau mungkin pengen personal chat juga boleh. Super santai banget. Jadi anggap aja school ini tuh benar-benar buat belajar gitu ya, bukan ikut dosen kuliahan ataupun apapun itu. Oke. I'm recheck. Ini ada nih, sorry ada ya. Oke. Dari Brandon, Kak, riset bareng teman boleh banget, mau sama teman, mau sama keluarga, yang penting risetnya kalian belajar tentang riset. Terus ada dari Bianca, Kak, buat next meet bakal sama waktu dan harinya sama Kak. Next meet tuh besok ya. Besok pagi juga, di voting juga kayak tadi. Jadi setelah ini kita akan langsung voting. Kenapa Kak Abdur kok cepet banget? Karena mau lebaran. Dan takutnya kalau kita seminggu, itu udah keburu bulan Juni. Takutnya kalian kelewat MUN conference yang dari GM MUN-nya, kalau yang mau ikut. Ya jadi
kita akan set waktu lagi buat besok pagi jamnya berapa, kita akan setting sama kayak hari ini, di voting dulu. Oke? Oke. If there are no more questions, thank you very much for coming. Maaf diganggu Sabtu paginya yang biasanya kita rebahan, tapi semoga dapat ilmu dari sini. Silahkan dikerjakan tugasnya kalau mau, dan bisa baca-baca file PPT-nya atau modulnya. And we will see you tomorrow at the second class tentang position paper. Oke? Thank you semuanya. Selamat beraktivitas dan liburan. Dadah. Makasih semuanya. Thank you, Kak. Sama-sama. Thank you, Kak. Kak.